Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Yustari dari kelas 3M, NIM 2021143493. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD, dosen pengampu Mardiana Sari Mawardi Aziz, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP. Sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh Santrok dan Yusen dapat disimpulkan, pengertian belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. B. Hakikat belajar. Hakikat belajar. Menurut Nana Sujana tahun 2002, pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dari segi siswa, belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan menghasilkan hasil belajar sebagai perwujudan emansipasi siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau perilaku yang dikehendaki suatu hasil belajar sebagai dampak pengajaran. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Satu, faktor internal merupakan faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, meliputi faktor jasmani atau faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan psikologis atau inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Dua, faktor eksternal adalah faktor yang di luar individu yang meliputi A. Faktor keluarga, B. Faktor sekolah, C. Faktor masyarakat. D. Tipe belajar. The Pater dan Hersey tahun 2003 mendeskripsikan ciri-ciri tipe belajar seseorang menjadi sebagai berikut. 1. Tipe visual adalah orang visual akan lebih memahami melalui apa yang mereka lihat, warna, hubungan, ruang, potret, mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. 2. Tipe auditori. Orang dengan tipe ini akan lebih memahami sesuatu melalui apa yang mereka dengar. Yang ketiga, kinestetik adalah orang dengan tipe kinestetik, belajar melalui gerak, emosi, dan sentuhan. Macam-macam prinsip belajar. Yang pertama, prinsip kesiapan. Kedua, prinsip motivasi. Tiga, prinsip persepsi. 4. Prinsip tujuan. 5. Prinsip perbedaan individual. 6. Prinsip transfer dan retensi. 7. Prinsip belajar kognitif. 8. Prinsip belajar efektif. 9. Prinsip belajar evaluasi. 10. Prinsip belajar psikomotor. B. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. C. Prinsip pembelajaran. 1. Prinsip motivasi dan perhatian. 2. Prinsip keaktifan. 3. Prinsip pengalaman atau keterlibatan secara langsung. 4. Prinsip pengulangan. 5. Prinsip tantangan. 6. Prinsip penguat dan balikan. 7. Prinsip perbedaan individual. D. Tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar atau kognitif, psikomotor, dan efektif yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasikan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses belajar sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Berikut berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih guru dalam kegiatan belajar mengajar. 1. Metode ceramah. 2. Metode latihan. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode karya wisata. 5. Metode diskusi. Peran guru dalam pembelajaran. A. Sebagai korektor, B. Sebagai inspirator, C. Sebagai informator, D. Sebagai organisator, E. Sebagai motivator, F. Sebagai inisiator, G. Sebagai fasilitator, H. Sebagai pembimbing, I. Sebagai demonstrator, J. sebagai pengelola kelas, K. sebagai mediator, L. sebagai supervisor, M. sebagai evaluator. Kesimpulan, belajar merupakan proses. Kesimpulan dari materi tadi adalah belajar merupakan proses serta upaya sadar untuk mencari pengetahuan dan kemampuan, di mana pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh tersebut akan bersifat permanen kecuali jika ada masalah secara fisik bagi yang memiliki kemampuan tersebut. Pembelajaran merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seseorang pendidik agar siswa dapat dan mau melaksanakan kegiatan belajar untuk mengoptimalkan hasil belajar. Guru harus menguasai berbagai metode pembelajaran yang dapat diterima oleh siswa seperti ceramah, latihan, tanya jawab, tugas diskusi, karya, sastra, dan lain sebagainya. Guru sebagai pengajar dan pendidik tentu harus memiliki berbagai kompetensi sebagai bekal baik kompetensi kognitif atau ilmu pengetahuan, afektif atau sikap maupun psikomotor atau kecakapan jasmani. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.